Ya, ketemu lagi di kelas laundry. Kali ini kelas laundry part 49. Ya, ini kita lagi ada di Discovery Hotel nih. Nih suasananya. Wah, keren banget, seru. Nah, di sini banyak pohon-pohonan. Jadi kita nggak stres dulu. Keren kan? Ya. Jadi di kelas laundry ini kita bisa sharing-sharing, kita bisa untuk berdiskusi tentang apapun, tentang laundry loh, tapi ya. Nah, terus untuk Bapak Ibu yang suka dengan video-video kelas laundry bisa klik like, subscribe ya. Dan jangan juga lupa untuk tulis komentar-komentar nih. Nah, tuh keren ya. Tuh anak-anak lagi main. Nah, di sini kelas laundry ini kita sering bikin untuk bisa sharing pengalaman, bisa sharing untuk kasus-kasus yang ada di laundry ya. Jadi untuk Bapak Ibu bisa tulis komentar di situ, kita berdiskusi bareng-bareng ya. Terus kalau misalnya nih ada pengen apa yang kita bahas, ngomong aja nggak apa-apa ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Dadah. Ayo ngobrol. Jangan main terus. Ayo ngobrol. Oke, bye-bye. Vlog nih. Vlog lah. Pakai baju anu. Enggak pakai anu. Hari ini kita mau membahas apa? Hari ini kita mau membahas bagaimana cara menghadapi orang yang mau menjahati kita nih. Nah, jadi setiap orang itu pasti ada namanya sisi baik sama sisi jahat. Kita ada nggak sisi jahat? Ya, ada. Pasti ada juga. Bagaimana kita mengendalikan? Dan kita sebisa mungkin tidak menjahati orang. Ya. Di kita pun laundry penuh banget kasus-kasus yang ngerasa bahwa ini orang kok jahat banget gitu loh. Tapi ya itu yang harus kita hadapin, karena yang namanya jahat, yang mungkin kita sebut apa nih biar kerennya nih? Biar keren kita sebut hitter. Wah, hitter. Nah, tapi nggak tahu enak si jahat apa si hitter nih. Hitter aja lah biar ya. kanan dikit gitu yang Hitter ini ya, itu kadang nggak peduli dengan kita. Dia suka-suka dia, dan kalau bisa menjahatin, kok bisa nyelakain kita. Bisa meres loh. Kalau bisa meres, oh itu luar biasa gitu ya. Kita pernah ada kasus, ya kasusnya itu seperti apa nih? Nah, waktu itu yang celana waktu itu ada customer nyuciin kiloan nih, cuman 4 kilo ya. Waktu itu 4 kilo masih harga yang 8.000 tuh waktu itu yang masih diskon. Nah, habis itu waktu proses cuci, nah ini nggak tahu, mungkin nih barangnya ini sudah tepok tahu ya? Tepok itu udah rapuh. Nah, di proses cuci tiba-tiba tuh ada sobek sedikit gitu loh. Ada sobek sedikit lah, tapi waktu itu orangnya tuh nggak mau tahu. Dan gimana memang itu proses cuci sih ya? Iya. Kita kan nggak bisa satu-satu. Dan dia nuntutnya harga baru. Berapa itu? 400.000 dia minta ganti, padahal dia laundrynya 32.000. 32.000 4 kilo kali 8.000 ya. Ya, 4 kilo kali 8.000 ya. Iya. 32.000 dia ngelondriin, dia minta ganti 400. Yang rusak cuma satu loh. Ya. Yang rusak cuma satu. Tiap hari istriku diteror, ditelepon, di WA, pokoknya dia nggak mau tahu, harus ganti 400.000. Barang merek lah. Akhirnya pakai sekali. Ya, akhirnya yang dia lakuin apa? Nggak cuma neror aja, dia masukin ke medsos, di internet, dia jelekin GF Laundry, pokoknya ini. Nah, awalnya dia ngancem dulu, kalau nggak diganti 400.000 saya masukin ke medsos gitu kan. Dia akhirnya masukin ke Kaskus. Nah, dia cuap-cuap lah dia di sono tuh.
ya kan? Dan akhirnya apa? Malah dia sendiri yang diserang, ya kan? Diserang oleh apa netizen, ya kan? Jadi dia diserang di apa namanya? Malah dicaci maki, kalau nggak mau rusak ya cuci sendiri. Iya. Cari pembantu lah sana cuci sendiri. Sampai akhirnya dia, tapi walaupun dia diserang itu dia masih teror istri saya, istilahnya. Ini kalau kamu nggak ganti, saya apa namanya? Tetap masukin, saya akan jelekan. Wah, sampai sebegitunya dia kan. Cuma istriku udah sampai nangis-nangis, aduh ini masuk di internet jelek nih nama kita, apa udahlah kita ganti. Saya bilang ngotot ya enggak, kita sesuai ketentuan. Kalaupun gantinya pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang udah seperti itu. Dan akhirnya apa? Ngotot punya ngotot ya, kita waktu itu ganti berapa ya? 100.000 ya? 100.000. Itu udah di atas ketentuan, yang penting itu ya akhirnya dia mau menghapus juga artikelnya ya. Nah, terus ada juga yang kasus adalah baju. Jadi gini, kalau bapak ibu tiba-tiba nyuci baju terus tiba-tiba ada noda hitam ya. Awalnya kita pikir oh ini iya, kita pikir oh ini olinya bocor nih, padahal mesinnya juga kita baru beli 2 bulan 3 bulan gitu ya. Panggil tukang servis ini nih, mesin cuci. Tukang servisnya sampai bilang di mesin cuci itu nggak ada minyak oli atau apapun, nggak ada gitu loh. Iya. Dari mana? Gitu. Nah ternyata mungkin ada orang yang jahil. Karena apa? Ketika saya ikut salah satu seminar juga, dibilangin bahwa hati-hati nih kalau benda ini sampai dioles buat ngerjain kita bisa. Wah, masa sih sejahat itu? Dan ternyata kita juga pernah merasakan itu. Jadi gini, jadi gimana tuh bajunya dioles siapa tuh? Jadi bajunya tuh kena apa sih, dikasih minyak apa tuh ganda pura apa Yeah. namanya, minyak ganda pura. Nah, bawa minyak yang untuk urut apa segala macam Itu hati-hati itu. Jadi, Karena apa? Itu nanti jadi minyak ini kalau diolesin di baju dia akan nempel di dinding mesin drumnya mesin cuci. Nah, itu efeknya apa? Itu tidak bisa sekali bilas, 2 kali bilas. Jadi kalau bapak ibu ngeliat ini, itu bisa 7 kali bilas. Dan akhirnya apa? Dia nularin. Jadi untuk yang cucian berikutnya masuk ke situ ya itu nempel. Nah itu minyak-minyaknya tuh yang bikin noda-noda hitam, percah-percah hitam nah, itu. Di customer lain gitu yang setelah pakai mesinnya dia gitu. Ya, jadi saya bikin video ini bukan berarti Anda mau menjahatin laundry tetangga dengan cara ini ya, jangan ya. Karena gini, prinsipnya kalau kita jahatin orang, dan rezeki kita bisa mampet gitu. Kalau kita dijahatin orang ya nggak usah panik. Kenapa? Ya udah, memang kita harus jalanin pengalaman pelajaran hidup. Jadi sekarang hati-hati dengan penerimaan. Jadi kalau diterima, kalau ada bau-bau balsem atau apa, mending jangan dimasukin mesin cuci. Jadi direndam dulu ya. Wah, ini kasus terakhir nih. Kasus terakhir yang kemarin itu yang kamu fotoin itu, yang ada paku, ada apa. Oh, ini luar biasa jahatnya nih. Aduh, ini super itu. Super jahat banget nih. Apa nih? Jadi gini, customer ini biasa mengelondri memang banyak ya. Abis itu tiba-tiba ada satu dia bilang sama yang karyawan saya, Mas, ini aja satuan aja, nggak usah masuk ke kiloan. Ini spray kondisi basah air gitu, air basah gitu, dia plastikin di plastik. Abis itu, Mas ini masuk satuan aja, langsung masukin mesin cuci aja, karena basah banget gitu ngomongnya. Nah ya udah, karyawan saya kan merasa karena basah banget nggak mungkin dong dijembreng, nanti banjir nih, basah semua. Akhirnya sampai ke rumah, sampai di workshop, dicuci, masuk ke mesin cuci. Dia bilang mau ke bagian cuci, ini langsung masuk aja nih, basah banget soalnya. Udah, kirain spray, nggak ada apa-apa dong ya kan, namanya spray gitu. Ternyata waktu proses cuci itu mesinnya gluduk. Wah, bagian cucinya panik nih. Kenapa nih? Giliran dibuka nih mesin, paksa karena nggak bisa langsung buka kan, bisa ngelok itu ngelok. Dibikin spin ya. Dibikin spin. Habis itu kan akhirnya locknya kebuka ya. Bisa. Nah, akhirnya dibuka, ternyata isinya apa? Ada paku, ada sekrup, ada seng, ada batu-batu kerikil banyak banget. Ya ampun, ini mesin sampai gludak-gludak begitu.
Iya. Dan selidik punya selidik, wah akhirnya saya nggak terima, mesin saya jebol tuh. Mesin rusak, akhirnya mesinnya sekarang. rusak, nanti mau diservis nggak bisa dipakai ya. Sampai saya selidiki nih orang kok punya jahat banget nih, kenapa? Ternyata yang laundry itu nenek-nenek ya udah mungkin udah tua dan nggak bener gitu loh. Memang Rada miring ya, mau ngomel, mau komplain, mau apa ya nggak bisa, karena ternyata ya seperti itu ya, nggak tahu maksud tujuannya apa, tapi ya ini pelajaran lagi. Artinya mau customer mau nggak dibuka, mau apa itu spray atau bed cover, lebih baik dibuka, tetap aja mau gitu. nanti banjir. Iya, Kotor tetap semua. dibuka biar apa, nggak ngerusak mesin kita. Nah, itu tadi apa namanya, contoh-contoh yang terjadi di laundry kita. Memang banyak cara kompetitor kadang itu menyerang kita pun juga bisa ya, menyerang kita, tapi bagaimana kita menanggapinya, bagaimana dari pelajaran pengalaman itu jangan sampai terulang lagi, dan kita pun tidak perlu membalas ya. Saya nggak kepikiran untuk membalas, dan apapun misalnya kita dijahati oleh anak buah kita sendiri pun ada juga ya, yang pernah saya bahas, kita diambil duitnya, dibawa kabur duitnya ya, itu bagi kita ya udah, itu alami, diikhlaskan. Nah itu kunci pertama untuk menghadapi hater itu adalah ikhlaskan ya. Karena apa ya, mungkin bagi ya gimana ya, mungkin susah, tapi balik lagi kalau kita nggak ikhlas, kita kepikiran terus kok orang jahat ya, penyakit, ya udah itu malah jadi kita nggak bisa fokus dengan bisnis kita ya kan. Kayak contoh rusak, wah duh sayang ya, mesin cuci satu, ya udah ya panggil orang servis aja, nanti di servis ya, mudah-mudahan bisa lagi. Kalau nggak bisa ya namanya ikhlaskan, memang mau diapain juga nggak bisa balik lagi gitu loh, Terlanjur. ya. Yang kedua, hater itu juga kalau dia jelekin kita di medsos gimana ya, kita bagaimana kita menghandle-nya, dan jangan sakit hati aja gitu. Bahkan video ini ya, video saya bikin vlog-vlog ini, saya tujuannya nggak untuk menjerumuskan Bapak Ibu. Kita coba bikin sebaik mungkin. Itu pun masih banyak yang ada aja yang ngasih hater, yang kasih apa, tanda ke bawah, unlike. Ya kita nggak apa-apa, karena itu wajar. Di semua vlog pun juga sama aja. Mau sehebat vlog apapun pasti ada namanya hater ya. Walaupun bagi kita ngerasa hater itu coba aja bikin vlog begini, mau nggak gitu loh, dia aja nggak mau bikin, tapi dislike. Nah tapi ya itu proses, itu buat masukan kita biar seperti itu. Bahkan saya seneng sekali yang kasih saran gitu kan, tolong dong kasih mic-nya ini. Oh ya, saya pun juga akhirnya beli mic. Kita istilahnya mencoba untuk, walaupun ini tidak berbayar ya kan, tidak berbayar, tapi kita coba memberikan yang terbaik. Kita pun juga mikirin gimana caranya, biar nggak bosen, biar nggak ini, suasananya kita bikin yang berbeda-beda gitu kan, biar gimana pola pikir kita ini cuma mikir gimana ya sesuatu yang menarik. Itu pun masih ada haternya, tapi ya balik lagi, yang kedua tadi, pertama ikhlaskan, yang kedua harus punya rasa masa bodoh gitu loh. Kita jangan terfokus dengan orang yang membenci kita, terus jangan kepikiran lagi, nanti jadi buntut-buntutnya berpikiran negatif terus, kita stres, nggak memajukan bisnis kita. Jadi terus fokus aja dengan bisnis Bapak Ibu. Hater itu pasti ada, nggak bisa kita saya mau bikin, saya mau menjagain biar nggak bisa dijahatin orang. Tetap aja, karena apa, yang ngerjain itu manusia ya kan. Kita nggak mungkin tanpa salah, itu nggak mungkin ya kan. Kita udah bikin SOP, udah bikin prosedur, udah bikin apa, namanya manusia lagi, balik lagi ya ada aja kesalahan. Dan boleh dicek, kita namanya anak buah ya, sampai saat ini belum ada yang ganti 1 rupiah pun. Karena bagi kita gini ya, mereka manusia sih, mereka ada salah, tapi kalau sampai salah lagi ya kita tegur lagi, salah lagi kita tegur lagi. Kalau memang udah nggak bisa ditegur ya kita tetap nggak suruh ganti ya, dia suruh cari kerjaan lain aja. Artinya dia nggak cocok dengan kerja SOP kita, nggak bisa ini ya. Banyak juga, tapi ya minimal sebisa mungkin saya tidak melakukan yang jahat ya. Saya melakukan mending yang baik, supaya apa, rezeki itu datang ya. Kalau kita pemikirannya
gimana ya saya menjahati laundry sebelah, gimana ya biar laundry sebelah nggak rame, gimana, wah itu rezeki nggak akan datang lagi tuh. Ngapain kita tabur itu akan kita tuai. Bener, artinya apa ya, lebih baik kita menabur kebaikan aja, mau seperti apa ya, tabur lagi kebaikan lagi. Toh juga akhirnya saya percaya bahwa ya rezeki itu datang dengan sendirinya ya, jadi ada yang ngatur ya, seperti itu. Jadi aturnya dari apa ya, tetap kita buat kebaikan, walaupun orang itu menjati kita harus membahas dengan kebaikan. Oke, sampai ketemu lagi di kelas laundry berikutnya. Oke.